Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Sri Utami dari kelompok presentasi. Dan ini rekan saya. Perkenalkan, nama saya Wahyu Anugrahini dari kelas akuntansi C. Kami di sini akan menjelaskan tentang materi presentasi. Presentasi adalah suatu kegiatan berbicara di hadapan banyak hadirin dengan pengajuan suatu topik, pendapat, atau informasi kepada orang lain. Berbeda dengan pidato yang lebih sering dibawakan dalam acara resmi dan acara politik. Sedangkan presentasi lebih sering dibawakan dalam acara bisnis. Keahlian berbicara di hadapan banyak hadirin merupakan hal yang sangat penting bagi siapapun yang ingin melakukan presentasi. Banyak presiden, manajer, wiraniaga, dan pengajar yang menjadi sukses dan terkenal lewat keahlian dalam berpresentasi. Tujuan presentasi: yang pertama, untuk menyampaikan informasi. Yang kedua, untuk meyakinkan pendengar. Yang ketiga, untuk menghibur pendengar. Yang keempat, untuk memotivasi dan menginspirasi pendengar untuk melakukan suatu tindakan. Yang kelima, untuk melakukan penjualan. Yang keenam, untuk membuat suatu ide atau gagasan. Yang ketujuh, untuk menyentuh emosi pendengar. Dan yang kedelapan, untuk memperkenalkan diri. Adapun jenis-jenis presentasi. Yang pertama ada presentasi dadakan. Presentasi dadakan merupakan jenis presentasi yang dilakukan secara mendadak, tanpa persiapan apapun. Dalam hal ini, pembicara ditunjuk langsung untuk menyampaikan informasi kepada para pendengar, tanpa melakukan persiapan segala sesuatu, baik itu mengenai tema, pembicara maupun alat bantu yang digunakan, sehingga perasaan pembicara akan mengejutkan. Yang kedua ada presentasi naskah. Presentasi naskah merupakan jenis-jenis presentasi di mana dalam menyampaikan informasi, seorang pembicara melakukannya dengan membaca naskah. Tidak sedikit orang dalam menyampaikan informasi menggunakan naskah tanpa teks. Setiap kata-kata yang keluar merupakan hasil dari sebuah naskah. Yang ketiga, presentasi hafalan. Presentasi hafalan merupakan jenis presentasi yang dilakukan dengan menghafal sebuah teks yang telah disediakan. Berbeda dengan jenis presentasi naskah. Presentasi hafalan tidak menggunakan naskah dalam penyampaiannya. Pembicara hanya melakukan persiapannya dengan menghafal dari teks di mana isinya mengenai informasi yang akan disampaikan. Yang keempat, presentasi extempor. Presentasi extempor merupakan jenis presentasi yang paling baik untuk dilakukan dibanding jenis lainnya. Pembicara mempersiapkan materi dengan garis besarnya saja, kemudian pada saat presentasi akan dijabarkan secara mendetail. Macam-macam presentasi. Ada Microsoft PowerPoint, K-Presenter, Open Office Impress, dan Magic Point. Manfaat presentasi. Manfaat presentasi ada 5. Yang pertama, sebagai bahan paparan suatu pokok bahasan inti. Yang kedua, sebagai media pembantu untuk penjabaran dari materi pelajaran sekolah atau suatu proyek kerja. Yang ketiga, kesan lebih eksklusif karena melibatkan alat presentasi. Yang keempat, audien biasanya akan lebih jelas jika disertai dengan media gambar dari presentasi itu sendiri. Yang kelima, memupuk mental yang ada dalam diri si pembawa materi presentasi. Syarat presentasi. Yang pertama, menguasai materi dan bahasa dengan baik. Yang kedua, mempunyai keberanian. Yang ketiga, memiliki ketenangan sikap. Yang keempat, sanggup menampilkan gagasan secara lancar dan teratur. Yang kelima, sanggup mengadakan reaksi yang cepat dan tepat terhadap situasi apapun yang mungkin timbul saat presentasi. Dan yang keenam, memperlihatkan sikap yang tidak kaku dan tidak canggung. Teknik presentasi. Teknik presentasi ada 6. Yang pertama, prinsip motivasi. Ada beberapa cara agar seseorang termotivasi untuk mendengarkan sesuatu hal, diantaranya dengan menggunakan prinsip 5W1H. What, Who,
when, where, why, how. Yang kedua, prinsip perhatian. Pendengar akan memperhatikan pembicara apabila yang dibicarakan itu bersifat menarik. Dengan kata lain, pendengar akan mempunyai minat mendengarkan apabila pembicara dalam menyampaikan informasinya melakukan sesuatu hal yang menarik, baik itu bersifat aneh, lucu, sesuai kebutuhan, dan bersifat menegur. Yang ketiga, prinsip kegunaan. Prinsip ini menghendaki pembicara untuk menentukan terlebih dahulu kegunaan dan uraian presentasi yang akan disampaikan. Hal ini bertujuan agar pendengar tidak mempunyai rasa penasaran mengapa seseorang pembicara menyampaikan informasi tersebut kepada pendengar. Yang keempat, prinsip keinderaan. Prinsip ini menghendaki seorang pembicara untuk menggunakan alat yang berhubungan dengan panca indera dalam melakukan presentasi. Alat peraga berfungsi untuk memperkenalkan topik pembicara dengan dibantu oleh peragaan-peragaan visual lainnya. Hal ini membantu pembicara dalam mengatakan suatu hal atau kata demi kata. Yang kelima, prinsip ulangan. Prinsip ini mengharuskan pembicara untuk mengulang kembali materi yang diutarakan. Hal ini supaya pendengar lebih mudah mengingat apa yang disampaikan. Prinsip ulangan ini biasanya menekan suatu topik atau maksud yang penting dari isi presentasi. Yang keenam, ada prinsip pengertian. Ketika mempresentasikan suatu hal, seorang pembicara dalam menyampaikan informasi perlu menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh para pendengar. Hal ini bertujuan untuk memudahkan dalam menangkap informasi yang diberikan kepada para pendengar.